bisa berpartisipasi bekerjasama menyelesaikan bersama. Ya Ibu, saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Ya, baiklah. Sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasama kita. Saya sebagai konselor dan adik adalah konseling saya. Selama proses konseling ini, saya berharap adik dapat membuka hati dan perasaan adik untuk saya bisa memahami benar apa sebenarnya yang adik rasakan dan ingin adik selesaikan dalam proses konseling. Saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita dan berharap bahwa adik dapat menemukan makna positif dari pertemuan konseling kita. Iya Ibu. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang ingin adik diskusikan hari ini. Jadi, kalau sudah siap, mari kita mulai diskusi kita. Ya Ibu, memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya saya malu membahasnya. Saya merasa tidak pantas untuk menyampaikan pada orang lain. Jika jadi adik merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti ini bersama orang asing, baiklah, saya memahaminya. Iya, tapi saya memang kesulitan mengatasi masalah ini sendiri. Ya, saya dapat memahami pikiran adik. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama orang lain. Namun demikian saya memahami bahwa saya perlu masukan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang asing, terutama untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya pun tak bisa memprediksi bagaimana perasaan adik setelah ini. Saya telah bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman hingga perlahan mereka mulai lebih terbuka dan santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu adik akan merasa lebih santai untuk berada di ruangan ini. Saya harus setuju dengan Ibu. Ya, bagus itu. Kita lihat saja nanti bagaimana kedepannya. Iya, saya belum pernah melakukan konseling semuanya, namun atas saran wali kelas saya, maka saya mengambil langkah ini. Betul. Oke. Tapi adik bilang lebih suka menyelesaikan masalah adik sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah adik secara mandiri dan dengan mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Jadi saya rasa proses ini akan banyak memberi manfaat pada adik. Bagaimana menurut pendapat adik? Iya, memang saya belum berhasil melakukannya sendiri. Kita coba saja, ya. Mungkin ini bisa memberi adik sedikit pencerahan. Oke. Jadi agar saya lebih memahami situasi adik, ada baiknya adik ceritakan dulu apa saja yang adik alami hingga saat ini. Pada awalnya hubungan saya dan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali dan diri atas saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal ini sudah bisa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka. Tapi akhir-akhir ini kondisinya agak beda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran, dan itu cukup merasakan saya sekarang karena saya khawatir berpengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi adik saya.
Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua adik menjadi diri sering marah, tapi adik masih bisa meredakan dan menenangkan emosi mereka. Tapi belakangan ini, orang tua adik menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak, dan adik mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri adik dan adik-adik. Iya, saya baru kelas 2, saya belum tamat. Hasil belajar saya sewaktu kelas 1 ya, masih bisa saya terima meskipun tidak secerna sewaktu SMP dulu, sedangkan adik saya masih SD. Daya aku sangat sulit nantinya jika dia dibesarkan dengan lingkungan yang sedemikian. Iya, adik sangat sayang terhadap adik sehingga adik membayangkan kesulitan yang akan dialaminya kelak. Tetapi saat ini saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar tersebut, jadi saya mulai khawatir akan pengaruhnya pada hasil belajar saya saat ini, apalagi adik saya pun juga masih SD. Iya, jadi memang adik cukup khawatir terhadap hasil belajar adik dan kondisi mental adik-adik. Adik mungkin lebih oke, saya bisa atasi ini, walaupun adik juga merasa kurang nyaman, tapi adik lebih khawatir pada adik-adik secara mental, dan adik mengkhawatirkan efek buruknya. Setiap hari hanya adik habiskan untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua adik. Benarkah seperti itu? Ya, saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik-adik saya karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah, daripada kondisi hubungan kami dan orang tua kami. Oh ya, oke, teruskan. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menentukan semuanya. Oke, iya. Bagi saya semua itu untuk menyelamatkan mereka, tapi perhatikan besar saya pada adikku yang belum sekolah karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan ledakan kemarahan dari mata saya, dan sejak itu saya merasa sangat khawatir akan dirinya. Saya tertekan dengan upaya adik untuk memperhatikan adik-adik, dan adik ingin mengutamakan mereka. Adik ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil, dan itu adalah kerja bagus adik sebagai kakak mereka dalam menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa berguna bagi mereka, adik-adik saya. Ya, nampak sekali ketika adik melihat tentang mereka. Tentu mereka sangat spesial bagi adik, sangat penting. Ya, mereka sangat penting bagi saya. Baiklah, agar saya bisa memahami lebih lanjut antara adik dan orang tua adik, saya membuat adik stres. Bisakah adik memberikan saya satu contoh konflik yang adik alami ketika bersamanya, dan apa yang terjadi saat itu? Beberapa minggu yang lalu, saat mereka sedang sibuk, saya pulang rumah agak terlambat seperti biasanya karena harus berjalan kaki cukup jauh untuk pulang. Ibu saya bertanya mengapa saya terlambat pulang. Sebelum saya menjawabnya, ibu saya melupakan emosinya pada saya dan adik-adik saya. Itu membuat saya sedih.
Kedengarannya memang menyesalkan saat menyaksikan semua itu. Kejadian itu berulang-ulang terus, hingga mereka seperti merasa puas dengan situasi yang demikian. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi setelah ibu adik mengeluarkan amarahnya itu? Apa yang terjadi pada adik-adik dalam upaya adik mengatasi mereka? Malam itu mereka nampak tak bisa tidur, masih terkejut dengan kejadian itu, karena kejadian itu terjadi beberapa kali, tapi malam itu adalah pertama bagi mereka. Iya, ya, oke. Lalu berapa kali peristiwa ini terjadi? Ini berlangsung episode, kadang-kadang terjadi setiap hari, terkadang seminggu sekali. Sebelum itu karena alasan yang tak jelas, dan itu mulai mengganggu belajar saya dan mulai mengganggu adik-adik saya. Oh iya, iya. Itu bukan sebuah lingkungan yang baik untuk mereka. Jadi itu cukup mempengaruhi adik-adik dan sekolah adik. Adik merasa kurang nyaman saat di sekolah. Apa benar demikian? Ya, saya rasa semuanya berdampak. Saya, adik-adik, dan juga mereka, orang tua kami. Nampaknya adik merasa stres terus-menerus ya, dan mempengaruhi pikiran adik. Ini mulai memenuhi pikiran saya terus-menerus. Adik terus memikirkannya, bukan? Ya, saya memikirkan tugas sekolah, pekerjaan di rumah, dan adik-adik saya. Ya, ya. Kemudian Saya banyak termenung saat semua sudah tidur. adik mulai mengalami malam yang panjang. Ya, saya memikirkan apa yang kira-kira bisa saya lakukan. Selanjutnya, apa yang ingin adik dapatkan? Kadang-kadang saya berpikir saya ingin ketenangan, terutama untuk adik-adik saya karena mereka yang paling lemah. Ya, adik ingin ketenangan. Saya bertanya-tanya, apakah kamu bisa tidur yang tenang? Ya, Semoga ini langkahnya yang baik untuk bisa tenang.